Baiklah, kita lanjutkan eh, untuk materi ini. Jadi, untuk penyelesaian SIPD ini, pertama kalinya itu kita akan menggunakan SIPD RI. Jadi, pertama kali kita itu menggunakan SIPD RI untuk penyelesaian. Mungkin yang di penganggaran sudah lama menggunakan terkait SIPD RI untuk eh, penganggaran. Tapi penyelesaian adalah kali pertama kita akan mulai menggunakannya. Jadi, untuk em, linknya itu bisa Bapak Ibu akses di link yang sudah saya terakan di layar atau bisa juga scan QR code-nya. Jadi memang sekarang linknya adalah https s garing garing sipd.kemendagri.go.id garing penatasaan. Jadi alhamdulillah kita sudah untuk proses SIPD RI-nya kita itu sudah memposting APBK kemarin 1 Januari. Alhamdulillah sudah tepat waktu. Nah, yang sekarang perlu dilakukan adalah kita untuk bisa memulai proses penatasaannya itu pertama alurnya adalah satu kita harus melakukan setting ke penggunanya yaitu yaitu karena memang data yang di SCPDRI Penasaran ini tidak otomatis menarik data yang kemarin sudah ada dimasukkan di SIPD em, penganggaran. Jadi memang kita harus masukkan lagi akun pejabat-pejabat yang terlibat di SIPD RI Penasaran. Kemudian nanti setelah sudah setting penggunanya, kita akan mengajarkan bagaimana cara melimpahkan kewenangan terhadap pengguna yang sudah dibentukkan. Jadi siapa jadi PPK-nya, siapa jadi KPA-nya, siapa jadi PPTK-nya. Jadi akan kita eh, jabarkan siapa-siapa aja yang bagaimana caranya untuk melimpahkan kewenangan. Dan terakhir kita baru masuk ke menu yang utama ini adalah terkait penyusunan DPA. Yang penyusunan DPA ini termasuk adalah terkait arahan untuk menyusun rencana anggaran kas. Ini untuk akun anggaran 2024 APBK 24 adalah ini dokumennya, nomor dokumennya ialah untuk kanunnya adalah Kanun Aceh Barat nomor 7 tahun 2023 yang ditetapkan tanggal 28 Desember. Jadi kanun yang kita kenal itu sudah ditetapkan tanggal eh, 28 Desember melalui Kanun Aceh Barat nomor 7 tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 24. Sedangkan penjabaran itu dimasukkan melalui Peraturan Bupati Aceh Barat nomor 42 tahun 2023 tanggal 29. Jadi 1 hari setelah ditetapkan kanunnya. Jadi untuk kebutuhan SK dan sekaliannya itu Bapak Ibu bisa mengacu ke dokumen ini untuk Bapak Ibu gunakan nanti mungkin kebutuhan bikin SK, bikin apa-apa. Jadi inilah pacuan kanun dan perbuknya. Nah, untuk pengaturan awalnya. Jadi pengaturan ini pertama terkait SIPDRI. Ya, untuk SIPDRI kita akan sudah mulai menerapkan namanya itu one single sign in. Jadi maksudnya adalah jadi satu dulu kan ketika di SPD biru yang SPD pengetahuan yang lama itu satu pegawai atau satu NIP itu bisa punya 2, 3 sampai 4 akun di SIPDRI karena dibedakan sesuai perannya di perusahaan. Tapi untuk tahun 2024 satu pegawai itu hanya cukup juga memasukkan NIP dia saja. Nanti akan ada menu eh, apakah dia sebagai PPK, apakah dia sebagai PTK, atau dia sebagai operator, atau dia sebagai KPA. Jadi sudah akan diatur di tersendiri. Jadi eh, tidak perlu ada mengingat banyak macam username, cukup dengan mengingat NIP saja sudah bisa masuk ke dalam SPDRI-nya. Kemudian nanti setelah di pengaturan awalnya itu eh, kita menginput pegawai. Jadi memang yang seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa pegawai yang ada di SPDRI ini harus kita input ulang. Tapi memang tidak seluruh pegawainya karena memang yang perlu input ada pegawai-pegawai memang akan aktif atau username perlu kita berikan di SPDRI. Lalu untuk setelah kita masuk pegawai, kita tunjuk nih nanti misalnya saya nanti sebagai apa? Apa sebagai PTK, sebagai PK, sebagai PK. Jadi akan setelah kita input ini pegawai kita berikan perannya sebagai apa. Nah, ini mungkin yang keempat adalah materi besok yang akan disampaikan oleh Pak Iqbal. Jadi ini terkait pengelolaan rekening ke bendaharanya, jadi PPDRI.
gitu. Nah, nanti di pengaturan awal pengguna itu memang sampai sekarang hanya masih mengatur ketiga ini. Jadi konsep penganggaran, PPK, SPK, dan PPTK. Jadi yang kami lihat dari SPDR ini itu tidak ada akun operator. Jadi memang sepertinya diarahkan bahwa untuk bisa masuk dari awal lah akun PPTK. Jadi PPTK yang berperan. Kami tidak tahu apakah update ke depan akan ada semacam akun operator, tapi ini memang sampai sekarang itu yang masih tahap awal ini yang berperan itu melalui akun PPTK, tidak bisa diakses lewat akun operator. Gitu. Jadi memang hanya ada tiga pengaturan awalnya. Nah, nanti setelah kita mengatur pengaturan penggunanya, itu kita ada diberi dua pilihan. Bagi pelimpahan kewenangan itu adalah untuk SPK yang mungkin menerapkan sistem KPA. Jadi PA-nya itu menguasakan eh, pengguna anggarannya itu ke KPA, itu akan diberi nama tuh pelimpahan kewenangan KPA. Dan nanti ada juga menu penugasan PPTK di mana PA melimpahkan sub kegiatannya untuk kewenangan untuk dilakukan oleh pihak PPTK-nya. Jadi biar bisa minimal nyusun anggaran dan sebagainya. Nanti ketika sudah diatur anggarannya, eh, akun PPTK itu mengatur menggunakan menyusun anggaran kasnya. Yang kami kasih sekarang ini adalah harap anggaran kasnya itu, ini sekali lagi saya tekankan, melibatkan PPTK-nya. Jadi karena memang untuk akun rencana anggaran kas ini yang mengatur adalah akun PPTK. Jadi tidak ada akun kasubag program, tidak ada akun kasubag keuangan untuk bisa bisa mengatur rencana anggaran kas. Yang bisa mengatur anggaran kas ialah melalui akun PPTK. Jadi apa intinya Bapak Ibu bahwa sebenarnya memang untuk anggaran kas adalah tanggung jawab dari PPTK, karena PPTK bertanggung jawab dengan tahunya kapan dia menorek anggaran, yang tahu dan bertanggung jawab kapan dia ingin melaksanakan tugas. Jadi memang di sini nanti Bapak Ibu Ketua Program dan Keuangan yang hadir di hari ini, kami harapkan untuk agar bisa menyampaikan ke PPTK-PPTK-nya ini bagaimana cara mengatur anggaran kas, karena memang akan menjadi tanggung jawab dari akun PPTK untuk mengatur rencana anggaran kas. Jadi memang ajaran kas nanti diharapkan ditarik satu sesuai dengan rencana penarikan dan rencana pelaksanaan kegiatan. Jangan sampai nanti mengatur anggaran kas kegiatannya itu masih bulan Oktober tapi kegiatan itu udah habis ditarik di awal tahun, atau memang rencana penarikannya itu belum rencana penarikan itu sampai harus ditumpuk di semester triwulan pertama atau awal tahun, itu juga jangan. Jadi memang kita harus akan mengatur bagaimana nanti jangan sampai rencana gas itu tidak tidak seimbang. Jadi bagaimana rencana anggaran itu harus benar menggambarkan eh, kerja dan timeline dari kerja dari SKPK sendiri. Kemudian satu lagi, nanti rencana anggaran juga diatur sesuai dengan alokasi transfer dari pusat. Ini maksudnya adalah untuk anggaran-anggaran kas seperti DAK, DBH, mungkin beberapa dana bagasi yang memang alokasi sudah tentu itu harus diatur penarikannya sesuai dengan rencana anggaran kas dari rencana transfer dari pusat. DPA itu dicetak lewat akunnya PA, kemudian nanti yang dicetak ada beberapa, itu tergantung adanya pendapatan atau enggak. Jadi pertama dicetak ada halaman persetujuan DPA-nya, kemudian halaman depan DPA-nya atau covernya, kemudian DPA SKPK, DPA itu rekapnya, DPA rekapnya, kemudian DPA pendapatan bagi SKPK yang punya pendapatan, kemudian DPA rekap belanja itu yang ada rekap total seluruh kegiatan di SKPK tersebut, dan kemudian DPA rencana masuk kegiatan yang ada rencana belanja-belanjanya itu. Ini kabarnya katanya itu DPA-nya ini yang untuk DPR belanja tuh yang rinciannya itu nggak muncul. Jadi misalnya kalau belanja ATK, kayak belanja ATK doang itu nggak ada pulpen, nggak ada kertas, nggak ada ini ya. Ya menurut saya bagus ya, karena biar kita lebih mudah untuk melaksanakan kegiatan tanpa takut-takut. Ini kok ini kami rinciannya itu nggak sama dengan yang dibelanjakan. Tapi itu kan rumornya, saya nggak tahu ini apa masih bug atau nge-lag atau memang format akan seperti itu. Kalau format seperti itu akan sangat bagus untuk pelaksanaan agar lebih fleksibel. Nah, ini mungkin saya secara materi sudah selesai.
Jika ada pertanyaan, bisa raise hand biar kita beri waktu untuk bertanya.